Tetaplah mengembangkan akademis yang kritis. Halo Sobat Bahana, kali ini Senior Bahana akan menjalankan episode keempat. Episode kali ini merupakan episode khusus di mana kita akan mengenalkan unit kegiatan mahasiswa yang ada di Universitas Riau ini sendiri. Kali ini kita kedatangan nih, siapa nih Han? Abang Edi Dan Abang Immanuel ya Bang ya? Rudi. Bang Rudi. Rudi Hartono. Mungkin kalau kita sendiri memperkenalkan nggak asik kali ya. Iya. Dari abang-abang Menwa ini sendiri. Boleh deh ya Bang, kita perkenalkan diri terlebih dahulu gitu. Izin sebelumnya kalau perkenalkan saya Edi Dwi Mustika dari jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Menwa sebagai Komandan Batalion. Kalau Bang sendiri? Kalau nama saya Rudi Hartono Simanjuntak. Saya jurusan Fisika Fakultas Ilmu Pengetahuan Alam. Ini duet yang apa ya Han? Yang satu dari MIPA, yang satu dari FISIP. ya FISIP lah. Saintek sama sosum lah ya. Tapi itu nggak menghalangi lah ya. Iya. Jadi kali ini teman-teman Bahana, saya Joby dan Rehan kali ini akan membahas tentang profil UKM dari Menwa ini sendiri ataupun resimen mahasiswa ya Bang ya. Mungkin bisa jelaskan terlebih dahulu nggak nih Bang, kayak mana sih sejarah dari Menwa ini dan juga kalau nggak salah dari tahun 1972 ya Bang ya? Iya, kalau di Menwa Unri sendiri itu dari tanggal 14 Agustus 1972. Itu kok bisa terbentuk gitu Bang gitu ya? Kalau terbentuknya ini sebenarnya dari awal sejarah Menwa itu sendiri tahun 1969 itu sudah dibentuk Menwa, di nasionalnya sudah dibentuk oleh A.H. Nasution. Nah, kemudian semakin berkembangnya zaman pada waktu itu di Unri sendiri membentuk resimen mahasiswa yang gunanya pada saat itu untuk ikut serta dalam sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Nah, pada zamannya seperti itu. Maka dibentuklah Menwa di Universitas Riau. Jadi ini Menwa ini pertamanya dibentuk oleh dari TNI pada masa itu ya Bang ya? Pada masa itu Menwa dibawa naungan langsung oleh TNI. Kalau dibilang seperti adiknya TNI lah seperti itu. Oke Bang, mungkin lanjut dari Rehan ya Bang. Iya. Jadi Menwa ini sendiri sekarang tuh ada kaitan langsung nggak Bang dengan TNI itu sendiri? Nah, kali pada masa reformasi ini sudah berubah. Jadi Menwa tidak dibawa langsung oleh TNI tapi di bawah universitas, rektorat. Pada tahun 2000. Nah, itu kami berdasarkan SKB 3 Menteri pada tahun 2000. Oh begitu, tapi sekarang sistemnya udah berubah lagi ya? Iya, sudah berubah. Nah, katanya sih dengar-dengar sekarang TNI ataupun polisi udah bisa jadi ASN ya kali ya Hana? Iya. Apakah itu kemungkinan akan kembali lagi seperti dahulu atau gimana nih Bang? Untuk itu mungkin tidak akan kembali karena kalau zaman sekarang sudah ada dibentuk komponen cadangan ya. Udah pernah dengar sebelumnya komponen cadangan kan? Belum, apa tuh Bang? Itu baru juga dibentuk sama Pak Menhan Prabowo kalau nggak salah kemarin. Itu ngapain tuh Bang? Itu misal cadangan TNI lah kalau dibilang. Jadi ketika negara membutuhkan, ini sudah ada orangnya. Sipil. Iya, sipil yang dilatih seperti TNI. Jadi ketika negara memanggil bisa dipakai komponen cadangan itu sendiri. Ini Bang, kan dari tadi kan Bang Edi, dari Bang Rudi ini sendiri lah gitu kan. Ya. Untuk jadi anggota Menwa ini sendiri udah berapa lama nih Bang? Kalau untuk dari saya sendiri masuk dan mendaftar itu di semester 2. Oh semester 2, awal-awal maba ya Bang ya? Iya. Terus? Semester 2 itu tahu Menwa dari mana tuh Bang gitu? tahu Menwa dari senior jurusan juga sih. Senior jurusan. Jadi dia sarankan lah ya Bang ya gitu kan. Tapi untuk dari SMA ataupun SMK itu Abang emang udah kayak ingin ngikutin kegiatan UKM yang seperti Menwa atau bagaimana Bang gitu? Awalnya sih saya lihat Menwa ini saya belum tahu apa-apa sebenarnya. Kemudian saya lihat postingan, saya lihat cocok ini bagi saya kan, banyak latihan fisiknya. Wah suka latihan fisik ya Bang ya. Kalau Bang Edi sendiri gimana? Kalau saya sendiri sebelumnya itu saya sekolah di SMA Taruna ya. Jadi mungkin ada basic semi militer. Nah kemudian pada tahun saya lulus itu
tahun-tahun Covid ya. Jadi Iya. itu saya tidak jadi mendaftar TNI Polri. Kemudian saya memutuskan untuk kuliah. Nah, di perkuliahan ini saya melihat ini ada UKM nih kan, ada organisasi. Kalau dibilang kan seperti tentara nih ya kan, kalau Menwa ini kan. Jadi pengen lah tertarik ke sana, kemudian saya mendaftar. Awalnya juga saya nggak tahu gimana Menwa ini kan, tapi lama kelamaan seiring berjalannya waktu ya enjoy aja di Menwa. Mungkin agak tegang ya. Minum puasa. Puasa ya. Puasa. Oh. Mungkin nih Bang, pertanyaan selanjutnya dari Rehan itu sendiri Bang. Apa saja sih Bang kegiatan Menwa itu yang bisa menguntungkan bagi mahasiswa Bang? Kalau kegiatan Menwa sendiri yang menguntungkan bagi mahasiswa itu misalnya Menwa mengadakan seminar bela negara. Tentunya itu kan pesertanya dari mahasiswa. Nah, mungkin itu salah satu yang bisa kami berikan kepada mahasiswa ini, pemahaman tentang pentingnya kesadaran bela negara. Seperti itu. Dari Menwa sendiri itu strukturnya beda ya Bang ya kalau nggak salah ya? Ya, kalau di Menwa sendiri itu strukturnya berdasarkan atau mengikuti TNI. Kalau kami mengikuti Korem 032 Wirabima. Apa tuh Bang? Kami sangat Masih Jadi awam. Ya, awam jadi ya. seperti ini, kalau di organisasi mahasiswa umumnya seperti contohnya misalnya ketua, bendara, sekretaris gitu kan strukturnya. Kalau di kami itu pimpinan tertinggi komandan, wakil komandan. Kalau di ini saya jelaskan sedikit ini strukturnya. Iya, Jadi nggak apa-apa. pertama itu ada komandan, kemudian ada wakil komandan, seterusnya itu di bawah ada jajaran staf. Staf ini yang pertama ada staf 1 Intelpam, yang kedua ada staf 2 operasi, yang ketiga ada staf 3 personil, yang keempat staf 4 logistik, kemudian staf 5 teritorial, staf 6 keputrian, kemudian ada kesekretariatan umum, kemudian ada dan Kima komandan kompi markas, ada juga namanya satuan propos. Kalau satuan propos seperti ini dia. Oh, itu apa tuh Bang fungsinya itu kalau satuan Kalau provos? satuan provos itu penegak kedisiplinan dalam satuan. Artinya untuk internal kali ya? Iya, untuk internal. Oh gitu. Kalau nggak salah seperti Menwa mengadakan provos Iya, ya, tingkat nasional iya, kemarin ya Bang nasional ya? kemarin. Itu udah yang ke 10 kemarin ya Kak Prof. 11. 11, yang ke 11 kemarin. Artinya itu ramai yang datang tuh ya Bang ya? Kalau untuk peserta itu kurang lebih ada sekitar 20 lebih ya Kak Prof. Iya. Ya 20 itu dari berbagai provinsi bahkan dari yang terjauh dari kalau nggak salah itu dari NTT ada. Oh dari NTT NTT juga ada 2 orang perwakilan. Gila jauh NTT mah udah beda alam dengan kita kan. Mungkin kalau kita lihat sawit orang tuh udah nengok sabana. Iya, mereka juga cerita juga ke kami kan nengok di Riau nih kebanyakan Sawit. sawit kan ya. Iya kemana lah gitu kan. Terus Bang, kan ini buat teman-teman maba nih, Iya. itu gimana tuh Bang kalau untuk masuk Menwa itu sendiri syarat dan opreknya itu gimana sih Bang gitu? Kebetulan ini kami sedang memperpanjang oprek nih ya. Jadi syarat yang pertama itu tentunya harus mahasiswa. Kemudian dari semesternya semester sekarang 2 sampai 4. Dia maksimal semester 4. Kemudian warga negara Indonesia tentu ya kan. Jadi untuk sebelum-sebelumnya kami ada membatasi tinggi dan berat badan, tapi kalau sekarang mungkin kami lebih terbuka untuk semua kalangan mahasiswa. Gitu untuk menjangkau lebih banyak. Iya, karena kalau dilihat pada masa sekarang ini kan kita butuh kuantitas sekarang kan. Jadi kalau kualitas bisa kita bentuk, yang penting kuantitas dulu kita adakan seperti itu. Itu kalau boleh tahu dari tanggal berapa sampai tanggal berapa tuh Bang? Kalau oprek untuk perpanjangan oprek ini lagi kami tentukan tanggalnya karena kan kemarin kami sudah penutupan dan sudah mulai seleksi juga dan sudah terpilih sekitar 14 orang ya dari sekitar 30. Tapi kalau di Menwa ini dia seleksinya seleksi alam namanya. Jadi Sama sih Bang. Di Bahana pun juga seperti gitu itu ya. juga ya. Jadi banyak yang nggak tahan dan akhirnya memutuskan untuk keluar seperti itu. Untuk oprek sekarang nih Bang membutuhkan berapa anggota tuh Bang? Kalau sekarang ini kalau bisa sebanyak-banyaknya ya. Kemudian nanti kita seleksi dan kita ikutkan Diksar mil tadi, pendidikan dasar militer. Itu ngapain tuh Bang gitu? Itu pendidikan awal yang dilakukan oleh calon anggota resimen mahasiswa. Oh.
Jadi sebelum menjadi anggota Menwa aktif itu melakukan pendidikan dasar dulu, baru sah menjadi anggota aktif mendapatkan baret juga. Itu berapa lama tuh Bang gitu? Kalau rentan waktunya ini berbeda-beda sebenarnya tergantung yang mengadakan. Tapi kalau di Menwa Unri itu rentan waktunya sekitar 10 sampai 14 hari. Tergantung kondisi keuangan juga sebenarnya. Nah, untuk oprek ini sendiri yang mau mendaftar ini ada mengeluarkan biaya Bang gitu? Kalau untuk oprek kita dari awal masuk sampai kita selesai itu tidak ada mengeluarkan biaya. Wah, siap. Mulai dari seragam, koper lap itu memang murni tidak ada mahasiswa itu tidak mengeluarkan biaya. Siap. Itu sangat enak ya buat teman-teman mau join itu kan sangat enak sekali ya gitu kan. Bahkan kami juga ada asramanya juga. Jadi bagi anggota aktif yang merasa kurang mampu ya bisa tinggal di markas seperti itu. Nih, mungkin Abang bisa kasih spill dulu lah di mana markasnya kan teman-teman Kalau banyak yang nggak tahu ini gitu kan. Betul. Jadi kalau markasnya itu sendiri di Jalan Prof. Aras Mulyadi ya di belakang Stadion Mini. Dia di samping gedung UKM. Samping BEM juga lah kalau mahasiswa ini kadang kan hanya mengetahui BEM saja. Di samping BEM Unri gitu, BEM Universitas. Ya, nah itu untuk teman-teman semuanya kalau misalkan yang melihat ada bangunan warna hijau ya Bang. Warna hijau ya. Sekelas sama lah sama Bahana kan, sama-sama hijau. Beda Bahana nggak ada lapangan luas. Betul. Nah itu merupakan lokasi markas dari Menwa itu sendiri. Iya. Nah dari Bang Rudi, ini pas Diksar apa bareng sama Bang Edi nih Bang? Ya, bareng. Itu boleh spill nggak sih Bang ngapain aja pas Diksar itu gitu, pengalamannya gitu? Diksar seru lah. Sakitnya dapat. Sakit gimana nih Bang? Sakitnya gimana nih Bang gitu? Seru lah. Kita dilatih dibentuk itu langsung oleh militer. Oh dari TNI-nya sendiri? Iya, dari turun ya? Iya. Dilatih dibentuk sama tentara bagaimana militer itu sendiri menggunakan senjata juga. Oh sampai senjata nih Bang? Iya. Diperbolehkan? Diperbolehkan tapi tidak di lingkungan kampus ini ya. Kami Kami itu kalau menembak juga di lapangan tembak biasanya. Iya. Siap. Ini mah mungkin kalau teman-teman Amerika Serikat nih senang sekali mendengar. Itu berapa hari kemarin itu? Kalau di waktu saya Diksar itu setelah pasca COVID itu 1 minggu memang. 1 minggu pendidikan. Karena memang terbatas waktu itu. Tidak boleh terlalu lama juga. Bang, untuk perpanjang oprek tadi Bang, berarti Menwa sendiri juga mengalami permasalahan kuantitas ya Bang? Iya, ini sempat juga dibahas sama ketua-ketua kelembagaan juga kan. Ini rata-rata kelembagaan unit kegiatan mahasiswa ini memang sudah mulai sedikit untuk peminatnya. Dari Menwa sendiri juga kayak gitu ya Bang? Iya. Itu berapa perbandingannya itu Bang? Kalau di Bahana kan kayak yang daftar 30, sisa 2 orang, 3 orang. Ya kurang lebih sama. Kalau dulu di angkatan kami nih, leting kami Diksar itu ada yang Diksar 11 orang, yang bertahan sekarang tinggal 6. Tapi waktu kami mendaftar itu sekitar 70 orang yang mendaftar. Banyak ya? Iya, karena pada saat itu ada suatu insiden mungkin ya di Menwa luar itu. Waktu pendidikan ada yang meninggal. Jadi pada saat itu banyak yang takut dan dari 70 berkurang jadi 30, berkurang jadi 20 dan sampai akhirnya 11 orang yang ikut pendidikan. Tapi ini kan maksudnya meninggalnya itu bukan karena Menwa kan Bang? Bukan, dia ada riwayat penyakit tapi dia tidak ngomong mengatakan dari awal ya seperti itu. Itu sih. Yang penting kuncinya itu adalah apaan? Yaitu Komunikasi. Gila. Terus ini Bang, dari Menwa itu kan mungkin kawan-kawan masih penasaran tuh dari tugasnya sendiri bagaimana gitu. Sekarang bagaimana? Kan kalau dulu kan langsung di bawah bawahan TNI ya Bang. Kalau sekarang itu bagaimana tuh Bang kita dari universitas? Kalau sekarang kita lebih ke mewadahi sih potensi-potensi mahasiswa yang mau ikut serta dalam bela negara, kemudian ikut serta dalam pertahanan nasional. Ya kalau di lingkungan kampus kami ya apa yang diperintahkan sama pihak kampus kami laksanakan.
Contohnya misal ketika ada upacara, contohnya ada upacara, Menwa ditugaskan sebagai pengibar bendera, sebagai petugas upacara, kami siap gitu. Kemudian contohnya ketika ada kegiatan-kegiatan di luar kampus nyuruh kami, ngarahkan kami untuk pergi, kami pergi. Kemudian kalau ada pengamanan, kami juga turun sebagai pengamanan di sana. Contohnya ada misalnya tamu-tamu dari militer, misalnya dari Korem nih datang ke kampus Unri, kami melakukan pengamanan di situ. Wisuda juga seperti itu. Jadi kami sebagai panitia juga kalau di wisuda diikutsertakan sebagai panitia. Gitu. Ya, saya juga salut sih Han gitu kan. Di antara semua UKM yang ada di universitas, rasa saya cuman Menwa lah yang mengibarkan bendera Indonesia ya Bang ya gitu. Ya. Artinya seperti kayak instansi pemerintah ataupun sekolah gitu kan, tiap pagi dinaikkan, tiap sore diturunkan iya. ya Bang. Jadi itu memang menjadi tradisi dan kewajiban bagi kami. Jadi jam 6 pagi dinaikkan bendera, kemudian jam 6 sore diturunkan. Oh, untuk permasalahan kuantitas tadi nih Job, ini kayaknya patut kita perbincangkan juga ke depannya. Oh, menurut Abang gimana sih Bang cara Menwa mempertahankan eksistensinya sebagai UKM di Unri nih Bang? Cara kita mempertahankan eksistensi UKM kita itu sendiri ya pertama dari kita mengadakan kegiatan yang memang bisa dilihat mahasiswa dan dirasa bermanfaat untuk mahasiswa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mungkin dari pembinaan kita sendiri. Mungkin kalau dari sebelum-sebelumnya terlalu keras ya kan. Jadi banyak yang keluar. Kalau sekarang mungkin kita lebih ke soft skill-nya lagi kita asah, tapi tidak. Kalau dulu kan fisik terus. Kalau sekarang kita udah mulai kendorkan fisik, tapi bukan berarti tidak ada tindakan fisik juga ya. Tentu ada, tapi kita kurangi porsinya. Mungkin itu sih cara kami. Nah dari Bang Rudi nih gitu kan, dari Menwa itu sendiri ada kayak itu nggak Bang semenjak Abang gabung Menwa? Kalau aku pribadi kan semenjak gabung Bahana kawan-kawan tuh pada takut tuh kalau cerita isu-isu kampus. Nah kalau dari Bang Rudi sendiri gimana nih pengalamannya setelah tahu rupanya wah Rudi nih rupanya anak Menwa nih gitu, janganlah gitu. Ada pengalaman kayak gitu nggak Bang gitu? Kalau untuk pengalaman dengan teman-teman sih biasa aja sih. Biasa aja ya Bang ya. Atau mungkin karena mereka takut kali ya. Teman-teman nggak terlalu, ya biasa aja mereka sih. Kalau sekarang Menwa, kalau di Koran Bahana yang lama itu kayak Menwa sering ada operasi malam ya Han ya. Untuk kayak dulu kan Bina Widya ini kan sangat kampusnya sangat gelap ya. Iya. Banyak orang melakukan kegiatan. Melanggar norma lah ya, Iya, bahkan ada liputannya. Ya. Nah, kalau sekarang masih tetap gitu atau gimana Bang gitu? Untuk itu sebenarnya kami sudah tidak melaksanakan itu karena kan sudah ada satuan pengaman ya yang untuk melaksanakan tugas itu. Kalau sebelum-sebelumnya memang bahkan komandan satpamnya itu anggota Menwa sebelum-sebelumnya. Sebelum-sebelumnya. Iya, sempat juga seperti itu. Jadi Menwa yang patroli malam dan melaksanakan operasi malam itu. Itu kami patroli namanya kan, patroli malam. Kalau sekarang masih ada Bang Kalau patroli malam sekarang itu? mungkin tidak ada ya. Karena sudah dilakukan oleh satuan pengaman. Kalau misalnya kayak pengaduan-pengaduan gitu dari mahasiswa ada Bang gitu? Pengaduan seperti apa ini? Misalnya kayak dari mahasiswa mengadu ke Menwa, Bang ini kayak di bagian ini ada kejadian kayak gini-gini Bang gitu. Kalau untuk sampai saat ini waktu saya menjadi anggota Menwa belum ada. Kalau Bang Rudi sendiri juga nggak ada yang mengalami kayak gitu ya? Tidak ada. Namun pernah itu ketahuan apalah pacaran malam-malam kan Sempat juga Ya, di kebun buah ya Bang? di kebun buah. diberikan teguran aja cukup gitu baru dibina lagi mereka. Paling kami dikasih tindakan fisik lah ala Menwa gitu. Di lapangan kami kan luas itu kan ya di situlah. Artinya di kebun buah tuh bisa ya? Bisa apa nih? Maksudnya bisa ngambil buah. Tapi kalau sekarang sepertinya sudah terang ya. Oh sudah terang. Iya. Mungkin ini karena kan keketatan pengamanan Unri juga ya kan sekarang maghrib nggak boleh lagi masuk Unri. Iya. Oh iya. Mungkin salah satu faktornya itu tadi Job, ketemunya kayak orang-orang yang melanggar norma di kebun buah tadi. Oh mungkin. Atau salah satu faktornya karena anak Bahana kali. Udah capek ya. Udah capek ya Bang. Nah
sekarang kan bulan Ramadan nih Bang. Iya. Apa aja sih kegiatan dari Menwa itu sendiri gitu? Kalau di bulan Ramadan kegiatan kami itu sama seperti hari-hari biasanya kan, kegiatan rutin piket itu ya kegiatan kami di markas itulah kan. Kemudian kalau untuk kegiatan kami yang keluar mungkin ada temu Ramadan buka bersama senior alumni, dan itu kegiatannya kami mengundang dari panti asuhan nanti kami melakukan donasi, dan senior kami juga antusias untuk melakukan itu. Itu kemungkinan di tanggal 30 kami adakan. Itu sekalian yang itu ya Bang, yang sekalian sama UKM? Iya, kami mengundang UKM juga. Bisa lah ada, bisa lah. Bisa lah Job. Tapi syaratnya cuma 1 orang kan? Aduh. Kayak aku aja lah ya. Aku sebagai anak kos mau ikut lah Job. dua orang UKM. Oh 2 orang boleh. 1 bahana lah Bang. Kalau itu nanti kita adakan terpisah aja Oh nanti. siap gitu. Ditunggu ya Bang, ini serius nih Bang. Tapi dari Bang Rudi gimana nih Bang gitu? Selama ikut Menwa kayak mana perasaannya gitu? Selama ikut Menwa sih seru sih. Seru ya Bang? Ya. Apa Jadi kekompakan itu selama letting sama senior junior itu dapat. Jadi seperti keluarga lah. Karena kan lama dia prosesnya. Sampai kita tamat kuliah juga kita masih perhatian sama Menwa gitu. Itu kegiatan paling seru yang pernah Bang lakukan bersama Menwa apa tuh Bang gitu? Bisa di-spill lah dikit-dikit tuh Bang gitu. Kegiatan terseru sih kemarin itu menembak sih. Menembak itu. Itu memang seru sama buat telinga sakit sih. Pakai apa waktu itu Bang? Pakai laras panjang sama Ya. laras pendek juga. SS1 sama pistol kami kemarin. Itu bayar nggak Bang gitu? Nah, kebetulan kemarin kami ada sponsor ya dari senior nih, Gila. dari senior Menwa, tapi bukan Menwa Unri. Dia Menwa dari, kalau nggak salah dari Jakarta ya. Iya, Dari Jakarta. Karena Menwa ini juga bukan hanya Unri aja cangkupannya, nasional juga. Oh, nasional. Jadi senior juga perhatian sama kami kan, kami dikasih kesempatan menembak juga kan, dan itu gratis. Ini kalau Menwa ini sendiri kan mengambil nama Indra Buana ya Bang ya? Iya. Itu kenapa Bang? Ada sejarahnya nggak Bang? Itu sebenarnya nama tunggul ya. Jadi dulu pertama kali dibentuk 1972 itu pertama Indra Pahlawan namanya. Dan itu yang digunakan oleh Komenwa di Riau. Menwa Indra Pahlawan ya. Komenwa Indra Pahlawan. Dan itu kami yang membentuk, bukan Menwa Unri yang membentuk seperti itu. Itu nama orang atau gimana sih Bang? Itu bukan nama orang, itu apa namanya? Gak bro. Nama tunggul ya kalau kami bilang. Tunggul Indra Buana. Oh, Tunggul. Dia sangat unik sekali ya. Kayak Bahana kan nama alat musik ya? Bukan. Suara Yang menggema. Oh, menggema. Maaf Bang. Ini Bahana sendiri nggak tahu artinya apa. Waduh. Patut dipertanyakan ke anggotanya nih. Waduh. Dan mungkin lanjut ya Bang. Iya. Untuk Menwa itu sendiri Bang, Abang sebagai kepengurusan sekarang Bang, itu tuh ada niat untuk ngelanjutinnya nanti setelah selesai kuliah mau jadi militer gitu nggak Bang? Untuk itu tergantung kesempatan lagi nih ya. Kan kalau kami di Menwa ini ada juga beberapa yang mungkin setelah selesai kuliah mau melanjutkan ke militer, baik itu TNI maupun Polri. Iya. Kalau baru di sendiri gimana? Apakah kayaknya niatnya seperti mau masuk militer? Tergantung jurusan ya sebenarnya kan. Iya. Iya. Tiap tahunnya itu berbeda-beda jurusan yang diterima. Iya. Oh, kalau tahun kemarin apa tuh Bang gitu? Nah, banyak juga, tapi ada yang tahun ini jurusan ini ada, tahun depannya tidak ada gitu. Tergantung kebutuhan dari instansi tersebut. Oh, artinya nggak bisa kita ketahui ya Bang ya? Iya. Kalau saya ada kesempatan buka jurusan ilmu pemerintahan, ya saya coba masukkan aja kan. Kesempatan dengan Kesempatan ya. ya, maksudnya. Kesempatan. Relasi pun kayaknya juga banyak ya Han ya? Iya. Iya. Tapi rata-rata buat tamatan S1 ya Bang Sarjana. Ya, strata 1 itu rata-rata penerimaan di instansi tersebut teknik ya Bang. Iya. Saya baca teknik. Teknik itu mayoritas itu banyak diperlukan kan. Iya. Karena mungkin selain pengetahuannya kan teknik juga lumayan ya Keras juga lah ya. keras lah ya gitu kan. Itu Bang,
dari Menwa ini gitu kan. Banyak nih stigma-stigma ngatakan bahwasannya Menwa itu sangat menyeramkan ya gitu ya. Iya. Aku pertama kali ke Menwa sangat kayak cemas aku kan. Sama lah job. Pas pertama kali minjam proyektor kan fokus, aduh lah masuk Menwa kita job. Balik-balik nih mati gitu. Itu gimana tuh Bang, kayak stigma-stigma kayak gitu masih banyak tuh di lingkungan mahasiswa gitu kan. Iya. Bukan dari abang sendiri, kawan-kawan saya juga seperti itu juga. Kadang kan mau ada perlu sama saya, nunggunya di depan BEM ya. Gak berani masuk ke dalam. Tapi sebenarnya itu tergantung karena kita belum kenal. Iya bang. Kalau kita sudah kenal Menwa itu seperti apa, memang dia keras ya. Kalau abang-abang datang ke Menwa kan nengok anggota Menwa mukanya muka datar semua kan, muka-muka tegang semua. Memang seperti itu dibentuk, ya, seperti itu. Tidak ada yang kalau di lingkungan kesatriaan itu lingkungan markas memang tidak ada yang suka-suka sendiri lah, tidak ada yang cengengesan, tidak ada yang ketawa-ketawa. Memang kami ya untuk tertib gitu, disiplin. Seperti itu dia. Makanya dari luar menganggap Menwa seram gitu. Tapi kalau kami ya, anggota Menwa keluar ya tidak seseram itu gitu. Menyesuaikan. Menyesuaikan. Ya. Mungkin artinya kalau ada yang cengengesan atau yang mukanya agak beda mungkin di Iya. apa Bang Rudi lah ya. Ditindak nanti sama anggota propos. Itu biasa diapain tuh Bang gitu? Apa Ya pembinaan aja sih. Pembinaan. Pembinaan fisik juga. pembinaan fisik juga? Iya. Artinya kalau untuk kegiatan rutin sore itu gimana tuh Bang? Soalnya di lapangan saya melihat kayak ada alat-alat latihan kayak fitness ya, kayak angkat pull up barbel. gitu kan. Ya. Ah, Itu sebenarnya fasilitas yang dikasih kampus untuk kami. Yang namanya kita anggota Menwa kan harus fisik kita harus prima lah, selalu prima. Jadi ada tempat pull up, bar pull up itu kan, tempat push up, kemudian halang rintang juga ada untuk latihan ketangkasan kan. Dan itu biasanya kami gunakan di latihan rutin, ada namanya latihan rutin. Latihan rutin ini biasanya kami kalau tidak pagi sore biasanya. Atau setelah apel juga biasanya latihan lari, jogging, kemudian push up, pull up, sit up, kemudian angkat beban, baru latihan halang rintang itu tadi. Oh mak, ini sangat-sangat bagi kaum rebahan seperti aku kayaknya nggak bisa nih. Nggak bisa, Jok. Nggak bisa. Mungkin disuruh push up beberapa aku udah capek kali. Sama sebelumnya kami juga seperti itu waktu sebelum jadi anggota Menwa. Setelah jadi anggota Menwa ya mulai berubah. Memang awalnya terpaksa kan rasa-rasa dongkol disuruh senior gini, disuruh angkat ini, disuruh ini ya memang itu dia cara kita berproses kan. Sampai sekarang bisa seperti ini. Dari Menwa ini sendiri bagaimana Bang? Kalau sistem keanggotaan kan kalau seperti BEM setahun sekali selesai gitu. Kalau di Bahana kan walaupun setahun sekali masih tetap bisa di Bahana ya sampai lulus gitu. Kalau Menwa gimana tuh Bang gitu? Siapa? Kamu? Saya aja lah. Jadi kalau di Menwa itu pengabdian itu 2,5 tahun. Ya, jadi anggota aktif 2,5 tahun. Sampai situ Setelah kita selesai jadi Menwa aktif kan namanya senior. Dia masih bisa berkontribusi untuk Menwa selama dia menjadi mahasiswa. Kemudian setelah dia selesai kuliah, itu namanya alumni Menwa. Kalau dia masih kuliah namanya senior. Jadi seperti itu. kalau selesai 2,5 tahun itu masih masuk ke pengurusan Bang? Gimana? Maksudnya setelah 2,5 tahun gitu kan masuk dari Menwa, setelah itu apakah tetap masuk ke pengurusan senior itu atau enggak? Tidak. Gitu? Jadi senior ini di luar kepengurusan dan dia tidak bisa ikut dalam mengambil keputusan, tapi hanya bisa memberi saran. Oh kayak apa? Dewan pengawas gitu ya? Iya, seperti itu dia pengawas itu tadi. Keren. Terus dari Menwa ini ada semboyannya nggak Bang kita? Ada. Apa tuh, Bang? Kalau kami semboyannya Widya Kastrena Dharmasida. Wah, Artinya itu penyempurnaan pengabdian dengan ilmu pengetahuan dan ilmu olah keprajuritan. Seperti itu. gila, keren. Mungkin aku ingin bertanya juga nih bang. Kalau untuk keanggotaan Menwa itu sendiri itu boleh masuk organisasi lain nggak bang? Kayak misalnya masuk BEM atau apa gitu kan? Iya, itu Soalnya gimana tuh? jarang loh kita dengar teman-teman kita dari Menwa tuh ngurus-ngurusin kayak politik di BEM gitu. Enggak. Emang jarang sekali kan kita dengar. Memang kami tidak membatasi anggota Menwa tidak boleh mengikuti organisasi selain Menwa. Tergantung dari anggota Menwa itu sendiri. Kalau dia memang berniat untuk ikut
berbagai organisasi silahkan, kami tidak membatasi. Sebelum-sebelumnya juga senior-senior kami ada juga selesai dari Menwa ikut BEM, kemudian waktu jadi anggota aktif juga pernah ikut BEM. Jadi kami tidak membatasi untuk itu. Kalau mau menambah pengalaman organisasi ya silahkan gitu. Kalau Bang Rudi gimana Bang? Atau cuman ikuti Menwa aja, fokus cinta di Menwa atau gimana Bang? Kalau saya hanya di Menwa aja sih. Rasa cintaku terhadap Menwa ya kan. Aku rasa cintaku sama Bahana aja. Boleh anggota Bahana yang mau jadi Menwa? Nanti kita rekomendasikan. Melvin. Dari Menwa nih Bang kita. Kan itu sekrenya kan nggak boleh kosong nih Bang gitu. Iya. Itu kan besok ini bakalan liburan Ramadan nih Bang. Itu gimana tuh Bang gitu? Liburan raya. Lebaran ya, hari raya. Jadi kalau anggota Menwa sendiri memang markas tidak boleh kosong. Jadi misalnya kalau Lebaran nih atau Idul Fitri, itu yang jaga markas itu yang non Muslim biasanya. Nah kalau libur di Natal nanti contohnya kan ya gantian. Jadi memang kami bergantian untuk jaga markas kalau hari libur. Sangat toleransi ya. Iya, salut aku sih, Job. Soalnya kan artinya dalam penganggotaan ada seimbang ya Bang ya, antara arti tidak membatasi antara agama, suku dan ras ya Bang. Betul. Ya? Gitu sangat keren sekali sih, sangat bagus untuk dicontoh bagi beberapa UKM lainnya gitu kan. Mungkin stigma bahwasannya agama itu membatasi untuk join UKM itu mungkin bisa dihapuskan kembali ya dan ditimbang kembali. Terus dari Abang sendiri nih gitu, kegiatan Menwa ini apakah terasa mengganggu untuk aktivitas akademik atau bagaimana nih Bang gitu? Kalau dari pengalaman saya tidak mengganggu sama sekali. Karena memang kalau kami perlu izin ya kami ada surat izinnya kan. Surat izinnya memang langsung dari rektorat biasanya. Contoh misalnya ada kegiatan kampus nggak wisuda nih contohnya. Kami sebagai panitia ya udah ke kampus menurunkan surat. Kami kasih ke dosen, dosen udah tahu juga biasanya. Dan memaklumi juga. Jadi selama ini tidak mengganggu aktivitas akademik. Itu bisa di-spill nggak sih Bang Rudi? Gimana aja kegiatan pas dilakukan penugasan dari rektor gitu? Penugasan dari rektor banyak kan, mengibar bendera. Kemarin juga baru mengawal senat acara wisuda kan. Seru sih. Itu biasanya ditugaskan berapa orang tuh Bang untuk menjaganya? Untuk itu Menwa diminta 15 orang ya. Ya 15. 2 orang anggota propos sebagai pengawal itu tadi kan, kemudian sisanya itu berjaga di pintu keluar. Karena biasanya mahasiswa ini kalau wisuda kan keluar itu sempat menjadi itu juga itu. Rektor juga komplain kemarin kan banyak wisudawan yang keluar. Sebelum acara selesai udah keluar. Itu tugas kami. Mungkin untuk mengamankan itu. Karena keluar panas panas kalian. Mudah-mudahan tahun ini udah jadi gedung yang baru untuk wisuda. Amin. Amin. Semoga pas kita tamat. Tamat berapa tahun lagi ya? 3 tahun lagi? 4 tahun lagi? Nggak perlu maksimal juga lah Job. Terus nih Bang, dari Menwa, kalau untuk dari Abang Rudi sendiri lah gitu, misalnya dari teman-teman UKM ada keperluan dari Menwa, itu ada gimana sih Bang cara yang paling tepat gitu kan? Ini kan merupakan kawasan yang ketat ya gitu kan, agar untuk saling menghargai ya gitu kan. Soalnya katanya di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Itu gimana tuh Bang gitu, biar kawan-kawan lain pun tahu gitu, jadi nggak kayak melukai ataupun melukai perasaan abang-abang Menwa lah gitu ya. Apa tadi? Izin saya bantu jawab aja mungkin ya. Jadi kalau misalnya dari UKM Bahana nih ada perlu di Menwa, ya silahkan datang ke markas kan, ke Sikre, ke Mako. Ya biasanya itu kalau ada orang datang itu anggota kami langsung cepat tuh, langsung datang nyamperin. Misalnya ada yang berhenti di pos itu juga disamperin itu. Jadi silahkan aja datang kan, kemudian asalkan dia kepentingannya jelas, ada kepentingan. Ini nggak ada kepentingan datang-datang di Menwa entah ngapa-ngapain ya kami usir biasanya.
kami marah juga lah, kami kasih tindakan juga. Tapi kalau ada kepentingan silahkan, kami tidak melarang gitu kan. Kemudian kalau biasanya misalnya Bahana perlu kolaborasi atau perlu Menwa nih untuk pengamanan contohnya, silahkan masukkan surat gitu, masukkan surat. Itu artinya nanti ada fee-nya juga ya Bang ya? Ya tergantung lah dari Bisa pimpinan, dibicarakan lah. bisa dibicarakan lah. Bisa dibicarakan lah itu gimana nanti ya. Iya. Dengar kabar ya, besok Rehan mau acara ya Hana ya? Lama lagi Job. Lama lagi, bisa lah ya. Itu kan siapa tahu rupanya ada yang tiba-tiba mau main bola di lapangan Menwa. Nah, bilang aja ke kami kan, kami juga misalnya kami juga sering juga main bola kan ya. Oh artinya bisa nih Bang kita? Bisa ya? Asalkan izin dia. Ini kadang kan orang kan langsung make-make aja, itu kami usir biasanya. Tapi kalau memang ada izin, ya silahkan. Kami juga tidak membatasi mahasiswa untuk masuk situ. Karena itu fasilitas untuk mahasiswa juga sebenarnya kan. Iya. Tapi memang harus ada etikanya juga kan. Ada izin, silahkan izin dulu ke piket. Kami ada piket namanya kan. Piket ya kalau mau pakai fasilitas kami silahkan. Kami tidak melarang untuk itu. Karena ini juga untuk mahasiswa juga kan, sebagai wadah mahasiswa. Kami tidak melarang. Silahkan kalau mau pakai main halang rintang silahkan. Artinya yang penting izin dulu ya. Izin dulu ya. Jadi buat teman-teman nih besok yang biasa jogging di apa namanya? Di stadion mini gitu kan, di Menwa tuh ada alat-alatnya tuh. Yang penting izin dulu. Iya, Entah izin itu dulu. nanti ketemu Bang Rudi, Bang Edi ataupun yang lain lah gitu kan. Yang penting izin. Dan mungkin siapa beruntung ketemu kakak-kakak ya. Enggak ya, enggak bercanda. Gak usah dikaduin. Terus apa nih Han? Tadi katanya banyak nih yang ingin ditanyain kepada Menwa nih. Apalagi ya Job, aku pun kayak masih banyak yang mau dipertanyakan nih. Salah satunya lagi aku ingin bertanya nih Bang. Kenapa sih Bang Menwa itu sering dikatakan tertutup terhadap lingkungan luarnya itu loh Bang? Oh artinya masalah stigma nih gitu ya? Iya, stigmanya Bang. Tertutup dalam hal apa nih gitu. Contohnya. Kayak bukan gimana ya, kayak yang mau katain tadi kan kalau ada orang datang, kalau nggak penting lu usir kayak gitu. Jadi memang kan ini ada namanya wilayah teritorial kan. Jadi kalau ada apa-apa di lingkungan teritorial kami, memang kami yang bertanggung jawab. Misalnya ada yang berantem di situ kan, kami bertanggung jawab di situ. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya kami itu tadi kan, seperti apa ya? Kalau dibilang gimana Kak Bro? Artinya kayak itulah ya, kayak kalau misalnya kita ke Bangkinang itu kan ada tuh maksimal 35 meter kilometer per jam. Mungkin kayak gitu lah ya Bang ya. Lebih siaga lah kami. Kan ini kan kalau ada kami misalnya ada orang luar nggak ada kepentingan, nanti datang ke Menwa kami biarkan aja, tiba-tiba fasilitas kami hilang gitu. Nah, kan kami menghindari hal seperti itu gitu. Nanti tiba-tiba masuk ruangan entah apa diambil hilang. Ya kan kami tidak ingin seperti itu kan. Jadi memang kalau ada kepentingan silahkan, kalau mau bertamu datang boleh, kita jamu di markas kami kan. Dari Bang Rudi gimana Bang? Pernah itu nggak Bang kejadian nggak mengenakan dengan mahasiswa gitu? Sampai selama ini tidak pernah sih. Masih aman-aman aja. Ataupun dari Bang Edi ataupun cerita-cerita kawan Menwa lainnya gitu? Pernah konfrontasi, pernah maksudnya entah itu ngapain gitu kan? Konflik dengan mahasiswa gitu. Iya. Kalau untuk masa kami itu memang belum ada, tapi kalau dari sebelum-sebelumnya itu memang ada. Ya ada namanya mahasiswa kan, nggak semuanya suka sama Menwa gitu kan. Iya. Ada yang nggak suka, ada yang menjelek-jelekkan. Nah kami kalau kami dijelek-jelekkan kami nggak diam aja lah gitu kan. Ya, siapa yang tahan gitu kan, karena ini organisasi kami loh gitu loh. Ya tentu kami melakukan apa namanya ya, pembelaan lah, pembelaan untuk diri gitu. Oh Untuk iya. UKM ini sendiri. Kalau ini gimana Bang? Itu kan nampaknya ada tongkat nih Bang. Ini, Iya. bisa ceritakan nggak sih Bang tongkatnya ini apa ya ini gitu? Ini namanya tongkat komando. Jadi sini yang sebagai tanda jabatan sebenarnya, tanda jabatan komandan kan itu dikasih tongkat komando. Artinya ini turun temurun ya Bang? Iya turun temurun. Sejak kapan nih Bang Jan bilang dari 1972 ini? Kalau pastinya sejak kapan saya sendiri juga tidak pasti. Tapi memang ini diberikan oleh komandan sebelumnya ke saya. Gitu. Oh gitu. Ya, Artinya nanti kalau udah selesai ya Bang. saya kasih ke junior saya lagi. Oh gitu. Bang Rudi gimana Bang gitu?
Kalau dari Profes apakah ada kayak program wajibnya atau kayak mana gitu? Kalau untuk propos sih lebih diutamakan dia bagaimana mengatur etikanya, kemudian PBB-nya lagi dilancarkan. Karena kan di satuan propos ini sangat sering dipakai untuk tampil di luar. Itu sih. Artinya masalah kehadiran internal kayak keaktifan anggota juga abang ngatur ya bang? Iya, saya yang bertanggung jawab atas itu. Itu bisa di-spill gak sih bang? Soalnya kan sekarang UKM itu kayak anggota itu ada tapi jarang ada gitu. Ya, kayak namanya ada, Iya, tapi nggak pernah datang. Iya betul. Terus tiba-tiba udah menghilang. Kayak arwah gentayangan ya. Namanya ada tapi orang yang ada di sekre. Ya, itu gimana tuh bang gitu? Dibina lagi sih. Dibina lagi ya bang ya? Oh itu biasanya kalau dari Menwa itu sendiri kayak ada absensi gitu nggak bang? Oh, kehadirannya per hari itu. Tidak ada, kami biasanya kami yang laki-laki tinggal di markas ya tiap hari di situ kan. Bagaimana lagi? Tiap hari ketemu lah ya. Iya. Tapi kalau yang dari luar mungkin ya kalau datang ke markas ya piket, nah biasanya piket. Kalau piket wajib datang. Nah ini berkaitan dengan anggota propos. Sebelumnya saya dari satuan propos juga. Sebelumnya saya kepala proposnya. Ya memang kalau untuk terkait anggota ini kan tadi disampaikan juga kan keaktifan anggota tadi ya. Ini bagi anggota yang nggak aktif ini tugas satuan propos itu dia misalnya dia nggak pernah datang, dijemput. Ya dijemput. Misal kami ada kegiatan nih, dan mewajibkan semua anggota datang. Ini ada yang nggak datang, nggak ada keterangan, dijemput. Dijemput ke kosnya bang? Iya. Wah gila. Dan saya pernah melakukan itu. Pernah itu bang? Pernah. Itu gimana reaksi mereka? Ya reaksi paling ngikut aja sih. Kadang ini ada yang sampai ngilang kan. Iya. Ya dapat juga. Dapat Jadi, juga. Itu gunanya staf Intelpam, intelijen dan pengamanan kan. Intelijen mencari informasi. Gila. Jadi mau sembunyi di mana pun dapat. Pasti staf Intelpam ini banyak cewek ini. Biasanya cewek kan intelijennya luar biasa ya. Kalau kami memang untuk Intelpam ini biasanya tidak membatasi cewek atau cowok. Ya yang punya potensi di situ kami masukkan. Kami jadikan stafnya. Gitu. Jadi keinget film itu kan, bapak disuruh menghadap kepada jenderal. Nah, itu juga Jo. Bentar saya mandi dulu. Tiba-tiba hilang ya. Tiba-tiba hilang. Astaga. Semoga aja besok kaulah yang hilang. Gak ada bercandaan. Selain itu ada Intelpam, ada Provo. Iya. Kalau kasih 2 operasi. Jadi apa bang? kasih 2 operasi. Oh, apa tuh, kasih Bang? itu kepala seksi. Jadi itu tugasnya seperti seluruh kegiatan yang ada di Menwa dia yang bertanggung jawab. Dia yang bertanggung jawab untuk membuat kegiatan. Kalau dibilang kan seperti ini jantungnya markas nih ya. Jadi kalau dia tidak bergerak ya semua nggak bergerak. Staf lain tidak bergerak. Ya, harus dia yang bergerak duluan. Misalnya nih dia mengajukan kegiatan sama komandan. Izin komandan, ini ada saya mau buat kegiatan fun run contohnya kan, bagi mahasiswa. Kalau di ACC sama komandan ya mulai yang staff-staff ini mulai melakukan koordinasi. Misal membentuk kepanitiaan kan, kemudian dari personil juga ini kan ini anggota dikumpulkan, itu tugasnya personil, kemudian logistik ya tahu sendiri kan konsumsi semua peralatan itu logistiknya menyediakan. Kemudian teritorial ini misalnya ada hubungan keluar yang perlu diperlukan lah. Jadi teritorial ini sebagai perantaranya. Kemudian itu keputrian ini ya tidak membahas untuk kegiatan sebenarnya. Kan itu kan khusus putri ya. Oh khusus putri. Iya. Kirain Bahas tadi putri bisa ya. masuk aku nih. Bisa aja sebenarnya. Contohnya membantu logistik atau personil juga perlu juga bantuan dari keputrian ini tadi. Kan koordinasi kan. Ini anggota putri butuh. Nah, contohnya seperti itu. Oh kalau boleh tahunya bang, keanggotaan aktif Menwa sekarang berapa ya bang? Untuk kami kalau yang aktif sekitar 20 orang kurang lebih. Oh. Iya. Sama lah ya, sama 11-12 lah sama Iya. Bahana. Emang kalau minat UKM itu sekarang udah banyak yang menurun ya bang ya. Iya, apalagi semenjak adanya program dari Kemendikbudristek ya, yang Kampus MBKM. Oh, MBKM ya. Itu kayak jadi tantangan tersendiri lah bagi organisasi buat menarik minat mahasiswanya. Terus kalau dari Menwa itu gimana tuh bang? Kalau misalkannya kayak tiba-tiba Bang Rudi dan aku mau ikut MBKM Landan gitu. Aku mau magang. Aku mau magang gitu kan.
Kami juga tidak membatasi. Tidak membatasi ya Bang Yang ya? penting dia tidak lepas tanggung jawab yang penting. Misal nih tetap memantau walaupun dari jauh. Misalnya ada yang MBKM, ada yang KKN, ada yang magang. Ya silahkan. Kami sudah melalui itu semua. Ada juga. Ada juga yang MBKM, ada juga satu semester hilang dia ada juga. Iya. Satu semester hilang gimana cara itu? Ya dia tetap memberikan koordinasi kan. Misalnya dia kepala kasihnya kan, kasihnya. Tentu dia berkoordinasi dengan wakasinya untuk melakukan kegiatan. Gitu-gitu. Jadi walaupun dia jauh tidak lepas tanggung jawab. Dan ini juga apa menurut saya? Menwa itu loyalitasnya tinggi. Misal nih dulu waktu saya KKN di Dumai kemarin kan. Wah jauh. Ya, jadi ketika dipanggil saya datang. Wah jauh 3 jam perjalanan kalau Iya. motor. Itu ngapain tuh Bang? Untuk upacara kalau nggak salah kemarin ya. Upacara sama wisuda. Jadi memang ketika dipanggil anggota Menwa itu siap datang. Jam berapapun. Jam berapapun datang. Ditelepon komandan merapat ke markas. Datang kami. Itu saya nggak tahu kenapa saya bisa melakukan itu. Kayak udah terdoktrin gitu. Harus datang gitu. Gila artinya loyalitas. Loyalitas. Menwa itu artinya itulah. Artinya ini kayak apakah Menwa juga mengatakan bahwasanya organisasi UKM ini UKM keluarga? Kalau dibilang UKM keluarga kami rasa kekeluargaan itu ada. Tapi kalau dibilang UKM keluarga ini tergantung persepsi kita masing-masing. Ya, Ya, menganggap Bahkan ada latihan fisik juga tadi jawabannya. Oh mungkin keluarga orang kan beda-beda. Mungkin beda kan. Terus dari Menwa ini ada itu nggak Bang kayak dari Bahana itu kayak misalnya dalam 1 bulan kamu harus menulis banyak ini gitu. Kayak harus ada targetnya. Ya ada targetnya. Kalau dari Menwa gimana Bang gitu? Kalau kami biasanya targetnya itu kegiatan sih. Misalnya ini anggota segini, minggu ini harus ada kegiatan gitu. Dan saya juga sebagai komandan juga untuk meningkatkan soft skill anggota-anggota saya, biasanya saya ngasih tugas biasanya. Misal nih tulis artikel gitu. Saya juga kadang ngasih gitu juga. Buat kajian tentang ini, permasalahan ini. Dan itu dari awal saya menjabat sudah saya kasih. Ini yang kedua ini agak saya kasih orang ini tugas. Memang saya kasih tugas seperti itu supaya mereka terbiasa kan. Jadi tidak hanya fisik tapi kita perlu soft skill juga kan. Soft skill. Ya. Gitu. Latihan mengedit juga saya kasih tema ini dan ini kan. Nah, kumpul tanggal segini. Ya kan mereka berlatih kan. Ya, mereka walaupun terpaksa tapi dikerjakan. Gitu dia. Terbiasa. Terbiasa. Gila. Terus kayak dari Menwa ini kayak aku lihat nih Bang kayak misalkannya semacam ada demo ya Han ya. Kayak demo itu memang tidak turun ataupun gimana gitu Bang gitu. Kayak Orangnya jarang terlihat ya. iya gitu. Kalau untuk demo di mana nih? Di lingkungan kampus atau di luar? Lingkungan kampus dulu lah Bang. Lingkungan kampus dulu Jadi lah Bang kalau gitu. di lingkungan kampus kan tugas Menwa sebagai stabilitator kan. Jadi memang untuk itu kami tidak di lingkungan kampus itu kami tidak diperbolehkan. Tapi bukan berarti tidak diperbolehkan ini dalam tanda kutip kita menggunakan dinas. Jadi nggak boleh anggota Menwa itu ini pakai dinas nih, dia ikut demo. tidak boleh. Kalau mau ikut demo silakan. Sebagai mahasiswa kan kita tidak membatasi. Silakan pakai almet, nah silakan ikut. Tapi kalau pakai dinas kami melarang. Iya makanya kita nggak pernah lihat ya. Iya nggak pernah lihat anggota Menwa. Tapi kalau anggota Menwa ikut demo ya ada juga. Dia tapi lepas dinas pakai almet ya silahkan. Kamu sebagai mahasiswa di situ kan. Iya. Kalau di luar gimana tuh Bang? Kalau di luar kalau sama kami kalau mau ikut demo silahkan pakai almet, ya kan? Artinya nggak pernah melarang ya Jadi Bang? jadi ketika kita demo kita tidak membawa nama Menwa, tapi kita membawa mahasiswa itu mahasiswa. tadi. Namanya mahasiswa ya kita harus itu kan memperjuangkan. Memperjuangkan Iya. hak masyarakat ya Han. Iya betul. Terus gimana nih Han? Ada lagi nggak pertanyaannya ini gitu? Mungkin waktu pun dah menunjukkan ya hampir sejam kita podcast ya. Oh iya, ini terakhir nih Bang. Kan ini tujuan dari podcast kita itu untuk memperkenalkan UKM nih kita. Iya. Mungkin bisa nih closing statement dari Bang Rudi sama Bang Edi tentang dari Menwa. Dari Kaprok dulu silakan Kaprok. Apa ya? Enggak apa-apa.
apapun lah gitu tentang Menwa. Ya biar kan abang lagi masa mau memperpanjang oprek juga kan. Iya. Boleh adik-adik sekalian ini tahu atau teman-teman sekalian tahu tentang Menwa itu sendiri. Ataupun gimana rasanya di Menwa gitu kan. Iya. Mana tahu dengan ini ternyata kuotanya tuh melebihi yang dari Oh, diinginkan. Kan, Bang. amin. Gila. Kalau untuk saya sih closing statementnya, kita harus menempatkan diri kita dimanapun dan kita harus menjadi berkat dimanapun kita berada. Karena di Menwa kita diajarkan seperti itu. Oh iya. Dimanapun kita berdiri, Hmm. kita harus berguna di tempat itu. Iya. Gimana nih Bang? Ada tambahan kata lainnya? Cukup. Dari Bang Edi nih, dari komandan. Kalau dari saya sendiri mungkin bagi anggota mahasiswa baru ya yang mau mengembangkan potensinya baik itu di soft skillnya maupun di relasinya, silahkan bergabung di Menwa Unri. Baik. Mungkin dari kami, aku juga cukup dari pertanyaan sudah banyak nih yang terjawab nih. Iya. Baik itu dari apa itu Menwa. Rupanya Menwa itu udah berdiri dari tahun 1972 itu udah berapa tahun tuh kan. UKM pertama yang berdiri lah di Unri. Nah UKM yang pertama gitu kan. Aku kira Bahana udah cukup tua, rupanya lebih tua Menwa. Kalau boleh tahu Bahana tahun berapa? Ayo lo job. Waduh. 88. Oh ya 88. 88 ya. Gitu. Ini dapat dikatain adeknya Menwa gitu. Terus juga tahu apa aja struktur-struktur yang ada di Menwa gitu kan. Iya. Terus dari stigma masyarakat kampus gitu kan, bahwasanya Menwa emang ada aturan-aturannya sendiri kalau ingin untuk berkunjung. Ya, soalnya kan dari Menwa sendiri untuk peraturan sangat ketat ya Bang ya. Iya, Bahkan ada provos gitu Iya. kan, Bang Rudi gitu kan. Dari saya sebagai podcast Siniar Bahana, saya Jobi. Saya Renok Halim. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan. Terima kasih banyak untuk teman-teman dari Menwa. Mungkin bisa dapat dilakukan podcast selanjutnya ya Bang ya. Entah itu untuk membahas apapun tentang kemiliteran kampus ataupun dari Menwa itu sendiri ya Hana. Ya mungkin tentang isu bela negara tadi menarik juga loh. Buat bincangkan. Oke, ataupun mungkin ketika Prabowo naik dari pertahanan. Terima kasih buat Sobat Bahana yang telah mendengarkan. Saya Jobi dan Rehan mengucapkan terima kasih banyak dan tetaplah mengembangkan akademis yang kritis.